Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakian Izil Kolbi, kelas manajemen 22B, NPM 22411184. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu komponen sistem informasi dalam matkul Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, sebuah tinjauan. Dalam sistem informasi merupakan suatu sistem terintegrasi yang terdiri dari berbagai komponen. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Nah, perangkat keras atau hardware, otak dan saraf sistem memiliki tiga. Yang pertama, unit pemrosesan pusat atau CPU. CPU merupakan komponen yang menjalankan instruksi program dan memproses data. CPU sering disebut sebagai otak dari komputer karena merupakan komponen yang paling penting dalam sistem informasi. Yang kedua, memori. Memori juga berfungsi untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses dari CPU. Ada dua jenis memori utama, yaitu RAM dan ROM. Yang ketiga, perangkat input dan output. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem informasi. Sedangkan perangkat output berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software, ialah jiwa sistem informasi. Memiliki tiga juga seperti hardware. Yang pertama, sistem operasi atau OS. OS merupakan software data yang mengontrol seluruh perangkat keras dan software lainnya dalam fungsi informasi. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti pengolah kata, spreadsheet, dan database. Yang ketiga, perangkat lunak. Perangkat lunak utilitas membantu mengoptimalkan kinerja sistem seperti antivirus, backup, dan defragmentasi. Selanjutnya, data ialah data juga sebagai bahan baku sistem informasi. Seperti yang sebelumnya memiliki tiga juga data. Yang pertama, data baku. Data baku adalah data yang belum diproses dan masih dalam bentuk aslinya, seperti data transaksi penjualan. Yang kedua, data olahan. Data olahan adalah data yang telah diproses dan disusun agar lebih mudah dipahami dan digunakan. Yang ketiga, data agregat. Data agregat adalah data yang telah diringkas dari beberapa data lain untuk mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh. Nah, selanjutnya kita prosedur. Seperti prosedur itu adalah alur kerja sistem informasi. Yang pertama langkahnya yaitu input. Dengan proses input melibatkan penerimaan data dari sumber eksternal atau internal. Kedua, pemrosesan. Data diubah menjadi informasi yang lebih bermakna melalui manipulasi dan analisis. Yang ketiga, output. Hasil pemrosesan data menampilkan dalam bentuk laporan, grafik, dan berbentuk lainnya. Dalam sistem informasi juga, manusia yang itu adalah yang paling penting atau brainware, ya, dengan penggunaan dan mengelola sistem. Yang pertama, pengguna. Individu yang berinteraksi langsung dengan sistem informasi untuk mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Administrator, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi, termasuk pengaturan keamanan, akses, dan kinerja. Yang ketiga, pengembangan. Dalam mendesain, pengembangan dari menguji sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dalam semua itu juga membutuhkan jaringan atau konektivitas dan komunikasi. Ada tiga jaringan, yaitu yang LAN. LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area geografis yang terbatas seperti kantor atau rumah. Yang kedua, WAN. WAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat di area geografis yang luas, seperti antar negara atau benua.
Terus jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data, memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel. Dan yang selanjutnya adalah database, yaitu gudang data terstruktur. Yang pertama, penciptaan. Tahap awal melibatkan perancangan, struktur, database, dan sistem penyimpanan data. Yang kedua, pengisian. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan dimasukkan ke dalam database, memastikan akurasi dan integrasi. Ketiga, pengolahan. Data dalam database diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Yang keempat, pengambilan. Data yang telah diolah dapat diambil dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengambilan keputusan. Dari semua itu, sistem informasi juga membutuhkan keamanan sistem informasi, yaitu perlindungan data dan integritas. Yang pertama, kita harus mengontrol akses, yaitu dengan mencegah akses tidak sah ke data sensitif dengan mengatur izin dan autentikasi. Yang kedua, enkripsi data, yaitu dengan mengubah data menjadi kode rahasia yang hanya dapat digunakan kunci khusus untuk melindungi dari akses tidak dikenal. Yang ketiga, cadangan data, yaitu melakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan dari akibat kerusakan atau serangan. Keempat, firewall, yaitu menghentikan akses yang tidak sah ke jaringan dan sistem informasi dengan memblokir lalu lintas yang berbahaya. Itu saja materi dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak dapat dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.